Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan kuliah untuk manajemen keuangan bab 2 tentang analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan ini adalah hasil dari perhitungan dari aktivitas akuntansi. Aktivitas yang dicatat dalam akuntansi diklarifikasi, dianalisis, kemudian nanti akan dibuat hasil dari seluruh aktivitas akuntansi itu akan bisa dibuat analisis. Jadi laporan keuangan itu tidak hanya sekedar kita menerima daftar laporan gitu, tidak, tapi dari hasil laporan keuangan itu nanti bisa dianalisis, akan dinilai gitu, apakah perusahaan ini baik atau tidak, apakah perusahaan itu baik atau tidak. Nanti hasil itu akan bisa dibandingkan dengan akan bisa dibandingkan dengan kinerja masa lalu. Kalau misalkan ini tahun 2010 ya, nanti contohnya 2003. Apakah kinerja tahun 2003, contoh soalnya di sini nanti adalah apakah tahun 2003 itu lebih baik daripada tahun yang 2002. Ini nanti akan digunakan untuk membandingkan dengan kondisi-kondisi masa lalu. Kemudian atau juga hasil laporan keuangan ini akan digunakan untuk penilaian untuk membuat suatu kebijakan ke depan. Untuk kebijakan ke depan sebagai basis dasar untuk penentuan kebijakan di masa yang akan datang. Contohnya kan 2003. Laporan keuangan 2003 ini digunakan untuk dasar melangkah supaya lebih baik di tahun 2004. Jadi laporan keuangan itu ada makna. Jadi ada maknanya. Perusahaan kita ini baik atau buruk bisa dibandingkan juga dengan baik buruknya dengan masa lalu, dan digunakan untuk menilai perusahaan itu sehat atau tidak, bagus atau tidak. Jadi ibarat yang seperti dulu saya ceritakan, kita bisa menilai perusahaan itu ini baik atau buruk itu dari contohnya, dari sisinya adalah salah satunya sisi akuntansi, sisi dari keuangan di situ. Nah, laporan keuangan itu ada beberapa bentuk laporan keuangan ya. Ini contoh di sini adalah ada neraca, kemudian ada rugi laba, ada laporan arus kas, dan ada lagi nanti ada laporan perubahan modal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Neraca. Neraca terdiri dari elemen pokok, yaitu aset, hutang, dan modal. Yang kemarin sudah kita jelaskan, neraca itu bisa bentuknya neraca ya, aset, utang, dan modal seperti ini. Misalkan laporannya bentuknya gini, ini laporan keuangan. Di sini ada sisi aset, di sebelah aktiva ini aset ya, ini di sini aset, ini aset, kemudian di sini hutang, kemudian di sini modal sendiri M. Nah, aset ini nanti di sini ada aset ya, yang di sini, di sini. Nanti kita bisa lihat ada dua. Ini di sini ada aset aktiva tetap, aktiva lancar ya. Aktiva lancar di sini juga ada aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri kas, piutang, persediaan. Kemudian persediaan juga ya, persediaan bahan baku juga, piutang juga, atau surat-surat berharga. Itu adalah aktiva lancar. Current asset itu adalah aktiva lancar, atau juga disebut sebagai modal kerja. Di sini nanti ada hutang, hutangnya hutang dagang, dan ada juga hutang jangka panjang di sini. Hutang itu nanti di sini, posisinya di sini. Ya, sekali lagi hutang ini hutang ini ada dua, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Terus di sini ada modal.
Nah, nanti kalau di sini ada aset, ini nanti bisa dari laporan keuangan nanti bisa dianalisis gitu loh. Nanti untuk misalkan contoh ya, untuk menambah aset, misalkan aset itu untuk menambah aset bisa diperoleh dari mana? Aset itu bisa diperoleh dari mana? Dari hutang dan dari hutang dari modal. Atau sebaliknya, untuk mengurangi aset ya, contoh aset mau dikurangi di sini untuk membayar hutang. Membayar hutang bisa juga. Nanti aset dijual untuk membayar hutang bisa juga. Kebijakan seperti itu. Atau misalkan contoh lain, misalkan di sini tadi ada hutang, ada aset ya, di sini ada aktiva lancar, di sini aktiva tetap. Ini ada hutang tadi, ini modal. Misalkan aktiva lancar, kita akan mempengaruhi aktiva lancar. Misalkan kita mau meningkatkan aktiva lancar dengan cara apa? Bisa mencari hutang, bisa juga menambah modal sendiri. Atau aset mau ditingkatkan, aktiva lancar mau ditingkatkan, menjual aktiva tetap digunakan untuk aktiva lancar. Misalkan aktiva tetapnya berupa mobil, contohnya mobil dijual, akhirnya kan jadi kas itu masuk di dalam aktiva lancar lah. Untuk jadi kas mau ditambah untuk modal kerja misalnya pembelian bahan baku ditingkatkan, seperti itu. Ini adalah kebijakan yang bisa dilakukan dari hasil laporan keuangan ini ya. Dari hasil laporan keuangan ini bisa digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian laporan rugi laba atau rugi atau earning statement ya, laporan rugi laba. Meningkatkan aktivitas perusahaan selama periode tertentu, memberi informasi tentang prestasi perusahaan, Nah, laporan rugi laba itu nanti di sini misalkan di sini ada laporan rugi laba. Di sini ada penjualan ada sebagai penerimaan, ada HPP, harga pokok penjualan. Nah, nanti ada juga laba kotor yang dikatakan sebagai, kemudian ada harga pokok, margin ya, ini dikatakan sebagai margin. Ini harga pokok, di sini nanti ketemu marginnya berapa, penjualan di sini dikurangi, nanti ketemu margin. Terus dikurangi biaya macam-macam ya, biaya. Terus habis itu nanti ketemu laba sebelum pajak dan bunga ya. Pajak dan bunga ketemulah di situ nanti setelah dikurangi pajak, bunga dulu dikurangi bunga, itu adalah namanya earning before and tax ya. Pertama EBIT. EBIT itu EBIT itu setelah margin ini dikurangi biaya, ketemu di sini biaya macam-macam ya, biaya gaji, biaya karyawan, biaya administrasi, biaya promosi dan sebagainya. Itulah ketemu EBIT. Namanya EBIT, earning before interest and tax. Laba sebelum bunga dan pajak. Nah, setelah itu nanti akan dikurangi dengan bunga. Ada bunga itu, kalau di neraca tadi kan ada sisi hutang. Misalkan hutang, kalau misalkan di situ ada hutang jangka panjang, di situ mesti ada bunga. Nah, bunga mesti masuk di sini nanti dalam laporan keuangan. Terus nanti akan dikurangi dengan EBT, ini akan dikurangi dengan pajak. Kalau seandainya perusahaan dikenakan pajak, pajaknya berapa persen menurut peraturan pemerintah.
itu namanya berarti setelah dikurangi pajak EBT ketemulah earning after tax. Earning after tax berarti laba bersih, EAT. Earning after tax laba bersih. Nah, setelah ada laba bersih nanti di situ akan di EPS, earning per share, laba per lembar saham. Laba per lembar saham. Laba per lembar saham itu adalah EAT, laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah saham yang dimiliki perusahaan bisa dilihat di neraca bagian modal sendiri, sisi bawah di situ dari modal saham itu ada di situ, nanti akan ada catatan jumlah lembar saham yang beredar, yang dijual, bukan jumlah lembar saham yang ditargetkan, bukan. Baru nanti ketemu di situ earning per share. Earning per share sekali lagi adalah laba per lembar saham. Laba per saham. Udah sampai di sini tentang laporan keuangan dari rugi laba. Kemudian laporan keuangan arus kas. Jadi arus kas itu kegiatan perusahaan itu yang menjadikan kas masuk apa, berarti aktivitas, ada aktivitas kas ya, ada arus kas dari segi aktivitas seluruh perusahaan. Itu aktivitasnya apa? Misalnya aktivitas operasi, misalnya penjualan, dia akan dapatkan penerimaan, berarti kas masuk. Kas keluarnya apa? Misalkan untuk membeli bahan baku, membayar gaji dan lain sebagainya, itu sebagai arus kas keluar. Itu adalah arus kas dari aktiva. Kemudian arus kas dari investasi. Nah, arus kas investasi, perusahaan mengeluarkan misalkan perusahaan membuat investasi dan seterusnya. Di sini arus kas adalah tadi aliran kas masuk dan kas keluar, melihat efek kas dari operasional, investasi dan pendanaan. Nah, pendanaan ini seandainya tadi kan ada investasi, ada operasi, ada investasi, ada pendanaan. Nah, pendanaannya itu diperoleh dari mana? Kalau seandainya pendanaan itu dari menjual aset yang dimiliki atau mencari sumber modal di luar dari pemilik perusahaan atau berupa saham baru, atau juga bisa mencari hutang. Ini pendanaan dari sini. Ini arus kas. Ya, pendanaannya nanti bisa juga pendanaan membayar hutang dan sebagainya. Ini di dalam analisa laporan keuangan dan perubahan modal. Ada tambahan satu lagi, ada perubahan modal. Penundaan awal dengan ada satu periode itu nanti akan ada penambahan modalnya apa? Penambahan modalnya misalkan dari laba yang ditahan itu berarti kan akan menambah modal atau saham investasi baru. Analisis laporan keuangan yang kita akan bahas dalam bentuk-bentuk analisis laporan keuangan adalah analisis common size, menganalisis tiap-tiap rekening dalam laporan rugi laba dan neraca proporsi dari penjualan dan dari aktivitas. Jadi setiap rekening ada rekening kas, rekening piutang, rekening persediaan, itu masing-masing akan dibuat analisis. Bisa dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Nah, proporsi dari penjualan dari aktiva. Jadi misalnya kompensasi penjualan dari rugi laba akan misalkan marginnya berapa, tingkat aktivitas perusahaan seperti apa, seperti itu. Kemudian analisis rasio, menganalisis membandingkan dalam neraca dan rugi laba. Jadi neraca dan rugi laba, buat rasio. Nanti akan dibahas di belakang. Dan analisis DuPont, analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Ini nanti bisa oleh DuPont, ini yang buat teori-teorinya dari DuPont, bagaimana mempengaruhi profitabilitas itu dengan memanfaatkan aset. Misalkan profitabilitas itu misalkan
kita mau meningkatkan tingkat keuntungan dengan cara apa? Dari nanti ada satu tabel gitu, nanti return keuntungan atau aset atau rate of asset atau rate of equity untuk meningkatkan keuntungan pemilik modal atau meningkatkan keuntungan dari seluruh aset yang yang dimiliki oleh perusahaan itu dengan cara apa. Nah, di situ nanti akan ada tapi mempengaruhi apa misalnya untuk targetnya, contoh perusahaan mau meningkatkan tingkat keuntungannya itu adalah laba bersih itu adalah sekian persen, misalkan 10-20% misalkan, maka apa yang bisa ditingkatkan untuk bisa mencapai 20%? Apakah meningkatkan penjualan, apakah mengubah-ubah ya, diubah-ubah dari masing-masing itu, apakah dengan tindakan-tindakan. Kemudian analisis EVA, Economic Value Added, analisis mengukur kinerja berkait dengan kekayaan pemegang saham. Jadi dari laba bersih tadi, laba bersih dengan dikurangi dengan biaya modal. Biaya modal ini akan dibahas di bab nanti selepas bab 3 ini, biaya modal. Jadi EAT, Economic Value Added, tambahan modal. Jadi EAT dikurangi dengan biaya modal. Biaya modal dari mana? Dari hutang itu berupa bunga, dan biaya modal dari pemilik saham itu adalah keuntungan yang disyaratkan bagi pemilik modal. Itu adalah untuk menghitung economic value added.